Beyond Time, episode 18. Su King mendongak ke arah hantu-hantu jahat yang bersimbah darah sambil menjerit-jerit melengking. Saat melakukannya, ia teringat sebuah bagian dalam catatan laut yang menggambarkan fenomena ini. Ada simfoni yang fantastis di lautan tak berujung, manusia tak mampu mendengarnya. Simfoni itu mengiringi burung gagak emas Crimson yang gerakan yang tak terhitung jumlahnya menjadi sebuah lagu. Simfoni itu disebut suara alam menyambut bulan. Dewa menyukainya, mata dewa menatapnya, lautan tak berujung menjadi terlarang, gerakan yang tak terhitung jumlahnya menjadi menyeramkan. Para pengikut sekte kami yang menemuinya, tidak boleh terlibat, tidak boleh menyentuh, tidak boleh mengganggu. Catatan laut selanjutnya menceritakan sebuah kisah yang mengajarkan para pengikut Seven Blood Eyes bahwa laut yang mengelilingi benua South Phoenix awalnya disebut Laut Keabadian. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum wajah dewa yang hancur mencapai kubah surga, sebuah simfoni aneh terkadang terdengar di lautan yang tak berujung. Simfoni itu sangat tidak biasa dan tak dapat didengar oleh orang biasa. Hanya para pembudidaya yang dapat menangkap potongan-potongannya yang hanyut di air. Kisah tersebut menjelaskan rincian asal-usul simfoni tersebut. Matahari di langit bukanlah sebuah bintang, melainkan seekor gagak emas raksasa. Seekor burung dewa, namanya Crimson Yang, dan setiap hari ia akan terbang keluar dari istananya di kedalaman Laut Keabadian. Di malam hari, ia akan kembali ke tempat yang sama. Siklus itu terus berlanjut tanpa henti. Seolah-olah burung dewa itu telah diberi misi yang tak akan pernah ia tinggalkan. Setiap malam ketika kembali ke istananya, para musisi di sana akan memainkan sebuah simfoni. Musik itu berisi gerakan-gerakan simfoni yang tak terhitung jumlahnya yang berpadu menjadi ilusi bak mimpi. Nama simfoni itu adalah suara-suara alam menyambut rembulan. Ketika simfoni dimainkan, bulan akan terbit di langit, dan akan menggantikan Crimson yang untuk berpatroli di langit dan bumi. Suatu hari, wajah sang dewa yang hancur tiba. Sang dewa mendengarkan simfoni itu dan menyukainya. Kemudian, mata sang dewa yang setengah terbuka menatap ke arah asal musik itu. Tatapan itu membuat Laut Keabadian mendidih, dan tingkat mutagen yang tak terbayangkan meletus di sana. Saat Laut Keabadian dipenuhi mutagen, ia berubah menjadi laut terlarang. Gerakan-gerakan yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk simfoni itu pun diserang. Musiknya menjadi menyeramkan, seperti kematian, seperti hantu. Itulah sebabnya mengapa banyak sekali hantu yang kadang-kadang menghantui malam hari. Kisah ini merupakan cara untuk memberitahu para pengikut Seven Blood Eyes bahwa jika mereka menjumpai kejadian aneh di laut, mereka tidak boleh terlibat, menyentuhnya, atau melakukan apapun. Su King berdiri diam di sana. Merenungkan catatan laut, ia duduk bersila dan memandang ke dalam kegelapan yang dingin, ke arah hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, menjerit-jerit saat mereka terbang ke langit. Aspek paling relevan dari catatan sejarah laut ini bukanlah kisahnya sendiri, melainkan fakta bahwa kisah ini disebut cerita, bukan legenda. Dibandingkan legenda, cerita mengandung lebih banyak aspek kebenaran. Saat ia menatap hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya, jeritan mereka semakin menusuk. Pemandangan yang akan membuat orang-orang yang lebih pemalu gemetar. Su King, di sisi lain, sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Ia telah menatap mata dewa di atas sana. Ia telah hidup selama setengah bulan di kota yang penuh dengan monster dan binatang mutan. Sejak kecil, ia telah bertahan hidup di daerah kumuh kota, dikelilingi oleh hal-hal terburuk yang ditawarkan manusia dan menyaksikan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Baik di hutan wilayah terlarang maupun di Seven Blood Eyes, ia telah diasah seperti batu asah. Ia tahu bahwa ada banyak hal di dunia ini yang akan mencoba merenggut nyawamu. Ada banyak hal yang dapat membunuhmu. Jadi, meskipun pemandangan ini mungkin meneror hati kebanyakan orang, baginya, pemandangan itu justru terasa damai. Jeritan roh-roh jahat itu bagaikan simfoni yang tak henti-hentinya. Ia memejamkan mata, duduk diam, dan mendengarkan. Dari kejauhan, baik Su King sendiri maupun perahu dharmanya tampak tak berarti jika dibandingkan dengan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menghantui malam itu. Akan tetapi, suara simfoni yang tertinggal itu semakin lama semakin jelas terdengar di telinganya. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya menghantui malam. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di malam hari. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya menciptakan simfoni di malam hari. Zhao Zongheng tampak sangat gugup. Su King mendengarkan musik. Saudari Ding tampak sangat penasaran dengan Su King. Waktu berlalu, saat fajar menyingsing, musik menghilang, dan Su King membuka matanya. Dalam benaknya, ia teringat beberapa bagian simfoni itu. Adapun kakak Ding, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Adik Su, apa kau mendengarkan sepanjang malam? Apa yang kau dengar?" Su King mengabaikannya.
Merasa sedikit kesal karena diganggu, ia fokus pada simfoni yang masih terngiang di benaknya. Hal itu justru membuat saudari Ding semakin penasaran. Sambil meliriknya, ia mengetuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah kotak giok yang ia tawarkan kepadanya. Adik muda Su, ini permen pelega tenggorokan Clear Bright yang sangat ampuh untuk menyehatkan jiwamu. Silakan ambil, dan bolehkah aku menjawab pertanyaanmu? Di The Phoenix, mata Zhao Zongheng terbelalak penuh amarah. Itu pil yang sama yang diberikannya kepada kakak Ding sebelumnya ketika dia tampak kesal. Dan sekarang, ketika Su King tampak kesal, dia memberikannya kepadanya. Zhao Zongheng merasa seperti akan diliputi kegilaan. Permen Clear Bright. Akhirnya, konsentrasi Su King buyar, dan ia melirik pil itu. Ia tahu permen Clear Bright sangat berharga, dan juga langka. Dengan sedikit terkejut, ia mengambil kotak giok itu, memeriksanya untuk memastikan keamanannya, lalu memasukkannya ke dalam karung. Kakak Ding tampak senang dan menatapnya dengan senyum penuh harap. Baiklah, adik muda Su, sekarang kau harus menceritakannya padaku. Aku sudah membaca cerita di catatan laut tentang hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang memainkan simfoni di malam hari. Tidak banyak orang yang berkesempatan mendengarnya. Hanya orang-orang dengan indera yang sangat tajam yang mampu. Su King mengangguk, dan tatapan penuh kenangan muncul di matanya. Aku mendengar suara guruku, dengan sabar mengajariku tentang tumbuhan dan vegetasi. Adik muda Su, kau ahli dalam ilmu tanaman dan vegetasi. Tanyanya, ekspresinya penuh kekaguman. Luar biasa. Di atas Phoenix, bibir Zhao Zongheng melengkung karena mengejek, dan dia bergumam, siapa yang tidak bisa bicara besar. Mengabaikan Zhao Zongheng yang cemburu, kakak Ding dengan sopan mulai mengajukan beberapa pertanyaan tentang ilmu tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Meskipun Su King masih merasa sedikit kesal, karena permen bening itu, ia memaksakan beberapa jawaban. Tak lama kemudian, mereka mulai bergerak lagi. Zhao Zongheng jelas menjadi sangat cemas, karena dia terus-menerus menjilat dan memberikan hadiah kepada kakak Ding dengan harapan bisa mengajaknya kembali ke perahunya. Namun, ia dengan dingin menolak sebagian besar tawarannya. Terkadang, ia terpaksa menerima hadiah, tetapi tetap saja, ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali bersamanya. Sesekali, Zhao Zongheng mendengarnya tertawa, dan itu membuat organ dalamnya terbakar seperti api. Seiring berlalunya waktu, Zhao Zongheng mendengar lebih banyak tawa saudari Ding dari perahu Su King daripada yang didengarnya sendiri selama setahun penuh. Dalam banyak kesempatan, saudari Ding akan membahas tanaman obat dengan Su King, meskipun Zhao Zongheng tahu bahwa saudari Ding umumnya tidak tertarik pada hal itu. Setiap kali Su King benar-benar menjawab pertanyaannya, dia akan memberinya beberapa hadiah sebagai biaya konsultasi. Dan semua hadiah itu adalah barang-barang yang diberikan Zhao Zongheng kepadanya. Adapun Zhao Zongheng, ia akhirnya menyadari bahwa adegan itu terasa sangat familiar. Mirip dengan bagaimana ia bersikap di hadapan kakak Ding. Kenyataan itu sungguh menyedihkan. Namun, Zhao Zongheng belum siap menyerah, jadi yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha tetap bersemangat dan berusaha sebaik mungkin untuk terus maju. Bahkan, dengan harapan menarik perhatian saudari Ding, ia berpura-pura melepaskan basis kultivasinya untuk membunuh berbagai binatang laut yang mereka temui, lalu mengolahnya menjadi santapan. Kemudian, ia akan mengundang saudari Ding ke perahunya untuk mencicipinya. Meskipun saudari Ding tidak pernah menerima undangan apapun, sepertinya ia mungkin akan setuju suatu saat nanti, dan itu menggembirakan. Pada siang hari di hari ketiga perjalanan, saat perahu Dharma Su King dan Sang Phoenix melaju, tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari langit. Su King, yang sedang duduk bersila, membuka matanya dan mendongak, melihat seekor albatros sudotut. Burung itu memiliki sayap yang panjang dan ramping, dengan lebar sayap lebih dari 12 meter. Warnanya biru kehijauan, dengan bintik-bintik coklat di sekujur tubuhnya, tetapi yang paling menarik perhatian adalah paruhnya, yang tampak seperti capit besi raksasa. Bayangkan betapa mengerikan gigitannya. Saat itu, laut sedang tenang, membuatnya tampak seperti cermin hitam raksasa. Dan melihat burung-burung laut terbang di langit bukanlah hal yang aneh. Albatros gigi semu ini hanyalah salah satu dari sekian banyak burung laut seperti itu. Ada yang lain, kebanyakan berupa titik-titik kecil di kejauhan, saat mereka terbang mencari makan. Adapun albatros gigi semu, ia berputar tepat di atas, membuatnya tampak seolah-olah Su King adalah target berikutnya. Namun, tak lama kemudian, ia tampaknya menyadari betapa berbahayanya Su King, dan ia pun berbalik untuk pergi. Su King memandanginya sejenak, lalu kembali menatap permukaan air yang tenang. Sebaliknya, mata Zhao Zongheng bersinar terang, dan dia melihat ke arah kakak Ding. Kakak Ding, catatan laut mengatakan albatros gigi semu rasanya luar biasa.
Kalau kakak mau, aku bisa menembaknya dan kita bisa makan siang yang lezat. Berdiri, kakak Ding memandangi burung itu, lalu tersenyum pada Su King dan berkata, "Kakak Su, apakah kamu mau makan burung albatros gigi semu untuk makan siang?" Su King mulai akrab dengan kakak Ding. Ia sebenarnya murid yang baik, dan mengingatkannya pada dirinya sendiri ketika ia sering bertanya tentang tanaman obat. Tentu saja, ia juga menawarkan kompensasi. Bahkan, hingga saat ini ia telah memberinya hampir 200 batu roh sebagai imbalan atas informasinya. Beberapa hari terakhir telah memberinya wawasan yang jauh lebih dalam tentang para murid konklav ini, dan ia sampai pada kesimpulan bahwa mereka bukanlah orang jahat. Meskipun demikian, ia akan memberikan penilaiannya kepada para murid konklav secara umum. Lagi pula, para murid konklav hanyalah manusia biasa. Dan setiap orang berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang bodoh. Ada yang cerdas akalnya, ada yang impulsif. Meskipun beberapa murid konklav tampak polos, ada juga yang telah naik pangkat menjadi murid of Peak berjubah abu-abu, orang-orang yang memiliki aura yang sangat mengerikan. Su King merasa bahwa kurangnya kontak dengan murid-murid konklav menjelaskan mengapa ia jarang bertemu orang-orang seperti itu. Zhao Zongheng bukanlah penjahat, ia bodoh dan, seperti kata kapten, ia idiot. Sebaliknya, kakak Ding bukanlah orang bodoh. Namun, ia jelas menjalani kehidupan yang terlindungi, sesuatu yang tidak biasa di dunia kacau tempat mereka tinggal. Hal itu justru menunjukkan bahwa ia pasti memiliki latar belakang yang mengesankan. Cara Zhao Zongheng memperlakukannya adalah bukti lebih lanjut. Ketika Su King mengingat kembali saat-saat hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya menghantui malam itu, ia teringat bagaimana ia terus memegang tasnya. Ternyata ada beberapa benda menakjubkan yang bisa menyelamatkan nyawa, pemberian dari anggota keluarga seniornya. Saat Su King melihat Zhao Zongheng bersiap untuk menjatuhkan burung itu, ia berkata, "Jangan lupa. Ketika laut terlalu tenang, ada sesuatu yang salah." "Itulah yang dikatakan pengecut," jawab Zhao Zongheng sambil tertawa dingin. Sambil menyatukan kedua tangannya, ia menyiapkan teknik ajaib untuk menangkap elang laut bergigi semu itu. Tepat saat itu, ketika burung albatros gigi semu itu tampak hendak pergi, ia menyadari Zhao Zongheng hendak menyerangnya. Sambil berputar, ia menambah kecepatan dan melesat turun seperti meteor menuju kedua perahu Dharma itu. "Waktu yang tepat," kata Zhao Zongheng sambil tertawa. Melompat dari perahu Dharmanya, ia mengulurkan tangannya. Ekspresi Su King berubah waspada, lalu ia bangkit berdiri. Menengok ke laut di belakang mereka, ia melihat area air bergolak berdiameter puluhan meter, mengikuti tepat di bawah burung albatros bergigi semu. Ada sesuatu di bawah air, dan itu semakin dekat. Dengan mata berkilat dingin, Su King dengan cepat melakukan gerakan mantra, membuat perahu Dharmanya beralih ke mode bertahan. Pada saat yang sama, ia menatap melalui mata paus naganya, memungkinkannya melihat sesuatu yang sangat besar bergerak dengan kecepatan tinggi dari kedalaman laut. Gemuruh, ia melesat keluar dari air di belakang mereka, menciptakan ledakan air sepanjang 300 meter dari ujung ke ujung. Ia bersisik hitam, dan kepalanya yang sangat ganas tampak seperti perpaduan antara naga dan buaya. Bau asin laut semakin kuat, dan ombak bergolak saat rahang raksasanya terbuka dan melahap albatros sudutut itu, melahapnya dalam sekali gigitan. Albatros gigi semu itu besar, tetapi dibandingkan dengan mulut raksasa itu, ia tampak kecil. Sesaat kemudian, naga raksasa itu kembali mencebur ke dalam air dan menghilang. Ombak menerjang, menyebabkan perahu Dharma Su King dan Phoenix berputar-putar seperti daun di permukaan laut. Konon, Su King memegang kendali, sementara Phoenix tidak. Wajah Zhao Zongheng berubah menjadi topeng keheranan yang amat sangat. Ia baru saja melesat ke udara, dan tidak bergerak terlalu cepat. Kalau tidak, ia pasti sudah berada tepat di depan elang laut bergigi semu itu, dan ia pun akan dilahapnya. Dengan air laut yang menetes, dan rasa nyeri yang masih tersisa karena hampir mati, ia berbalik dan melesat kembali ke arah Phoenix. Bahkan setelah kakinya menjejak kuat di dek, ia masih gemetar tak terkendali. Ia tampak ketakutan makhluk besar itu akan muncul lagi. Meskipun takut, ia masih memiliki hati seorang murid puncak ketujuh, sehingga secara naluriah ia mengendalikan perahu Dharmanya dan memulihkannya. Sambil menambah kecepatan, ia berseru, "Itu naga leher ular. Saudari Ding, cepatlah kembali ke Phoenix. Kita harus keluar dari sini." Catatan, dalam bahasa Mandarin, naga leher ular adalah Plesiosaurus, dinosaurus laut dari awal periode Jura. Seperti yang akan Anda lihat dari deskripsi nanti, naga leher ular umumnya menyerupai Plesiosaurus sungguhan. Namun, seperti yang telah saya jelaskan di catatan kaki sebelumnya, saya tidak akan menggunakan nama dinosaurus yang berasal dari Yunani Latin, melainkan akan menerjemahkannya secara langsung.
Terlebih lagi, naga leher ular sering disebut hanya sebagai salah satu jenis naga. Kita lanjut ke alur ceritanya. Diam, balasnya. Kalau kau tidak bodoh dan memprovokasi burung itu, dia pasti sudah pergi. Catatan laut dengan jelas menyatakan bahwa naga leher ular memakan albatros gigi semu. Naga itu jelas muncul karena burung itu. Kalau kau tidak menyerang burung itu, naga itu mungkin sudah pergi begitu saja. Para murid puncak ketujuh tahu bahwa, dari semua binatang buas yang memburu laut terlarang, naga leher ular bukanlah yang terbaik. Namun, mereka mampu bertahan hidup di perairan laut dalam yang penuh mutagen, dan kebiadaban mereka sudah dikenal luas. Terlebih lagi, mustahil untuk menilai mereka hanya berdasarkan tingkat kultivasi. Lagi pula, mereka begitu besar sehingga, kecuali seseorang memiliki kecakapan tempur yang jauh lebih unggul, naga akan selalu unggul. Zhao Zongheng mengetahui semua ini, jadi meskipun dia ingin membantah, dia tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Mungkin sudah hilang sekarang. Saudari Ding jauh lebih mampu mengendalikan situasi daripada Zhao Zongheng. Meskipun kebingungan, ia tetap menjaga basis kultivasinya tetap siap dan menghunus pedang hijau panjang, untuk berjaga-jaga jika ia perlu bertindak. Di saat yang sama, ia tetap memegang tas penyimpanannya dengan tangan kanannya, di mana ia jelas memiliki kartu truf yang siap digunakan. Kemudian ia terus menatap laut. Su King adalah yang paling tenang di antara mereka bertiga. Ia sudah merasakan sejak awal bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, itulah sebabnya ia mengaktifkan semua pertahanan perahu dharmanya. Deburan ombak bagaikan tangan raksasa yang dengan kasar mendorong perahunya hingga terdorong ke kejauhan. Namun, perahu dharmanya sangat stabil, sehingga ia tidak kehilangan kendali, dan justru memanfaatkan momentum ombak untuk membantunya mundur. Ketenangannya tampaknya memengaruhi kakak Ding, dia pun sedikit rileks, meski tatapannya tetap tajam. Lalu mata Su King berbinar-binar dan dia menggeram, itu belum hilang. Berkat paus naganya, Su King mampu melihat bahwa entitas mengerikan dari dasar laut belum pergi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah bergerak agak jauh, ia memutar lehernya yang panjang dan menatap mereka dengan kepala setengah naga setengah buayanya. Mata dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia mengunci pandangannya pada paus naga milik Su King seperti seorang pemburu yang sedang menilai kelemahan mangsanya. Tubuhnya agak mirip pinguin besar, dan panjangnya mencapai 600 meter. Ia memiliki 4 sirip naga yang berayun maju mundur di dalam air, tertutup teritip hidup. Yang paling spektakuler adalah lehernya yang panjang, di punggungnya terdapat jambul duri-duri hitam. Ini memang naga leher ular. Sebagaimana tercatat dalam catatan laut, ini adalah salah satu predator umum di laut terlarang. Su King tetap tenang. Kembali di hutan terlarang, ia telah belajar bahwa ketika berhadapan dengan binatang buas yang kuat, seseorang tidak boleh menunjukkan rasa takut. Lebih lanjut, catatan laut mengatakan bahwa naga leher ular sebenarnya sangat berhati-hati. Jika ada tanda-tanda bahwa mangsanya sebenarnya adalah ancaman, mereka akan mengambil inisiatif untuk melarikan diri. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, mata Su King berbinar dingin. Kalian berdua, lepaskan kekuatan basis kultivasi kalian. Kita harus membuat diri kita sendiri menjadi ancaman. Tanpa sepatah kata pun, saudari Ding melakukan apa yang diminta, melepaskan fluktuasi eksplosif dari basis kultivasinya. Zhao Zongheng, meskipun agak bodoh, tidak sebodoh itu, dan juga melakukan hal yang sama. Ia juga menempatkan Phoenix dalam mode serangan penuh. Naga leher ular itu bergerak gelisah. Ia jelas terpengaruh, tetapi tampaknya belum siap menyerah. Dengan mata menyipit, Su King mendengus dingin dan melakukan gerakan mantra satu tangan. Seketika, layar perahu dharmanya kembali ke posisi bertahan. Pada saat yang sama, Su King memanfaatkan basis kultivasinya. Suara gemuruh bergema saat aura tingkat ke-8 mantra laut dan gunung menyebabkan iblis kekeringan spektral muncul di belakangnya. Kulitnya yang hijau dan retak, tanduk spiral, dan mata merah menyala membuatnya tampak ganas saat ia melepaskan jeritan parau ke arah air. Pada saat yang sama, tingkat panas yang mencengangkan keluar darinya. Panas yang tak biasa itu tak terpadamkan, dan malah menyebabkan uap mengepul dari permukaan laut dan memenuhi area itu dengan kabut. Naga leher ular itu bergerak lagi, dan kemudian, tampaknya tidak menyukai perkembangan ini, ia mulai mundur, meskipun perlahan. Mata kakak Ding melebar, lalu berbinar-binar. Zhao Zongheng menarik napas dalam-dalam dan menatap Su King dengan takjub. Su King tidak menghiraukan mereka. Ia tetap fokus pada naga berleher ular itu. Setelah melepaskan kekuatan mantra laut dan gunung, ia juga melepaskan kitab suci pembentukan laut, menyebabkan air laut di sekitarnya berputar cepat. Pada saat yang sama, aura paus naganya mengunci naga itu dengan keras. Dan ia belum selesai.
Tanduk tunggal perahu dharmanya, begitu pula keempat kakinya, bersinar terang, memancarkan cahaya yang menakjubkan ke segala arah. Tanduk itu dapat melahap kekuatan roh, dan masing-masing kakinya memiliki 3.000 duri yang dapat melesat keluar, dan keduanya siap digunakan. Naga leher ular itu tampak terkejut. Jambul duri-durinya mulai bergelombang, seolah-olah ia mulai menganggap Suking sebagai ancaman langsung. Sementara itu, tatapan Suking menyatu dengan tatapan paus naganya, dan sedingin es. Dengan cara ini, cukup waktu berlalu agar dupa terbakar. Naga leher ular itu berenang beberapa kali berputar, lalu perlahan mundur. Agresivitasnya lenyap, ia berbalik dan melarikan diri. Suking tidak lengah. Ia mempertahankan sikap agresifnya saat mulai menggerakkan perahu dharmanya. Baru setelah menempuh perjalanan sekitar setengah hari, ia akhirnya bisa bernapas lega. Itulah saatnya kakak Ding dan Zhao Zongheng di The Phoenix juga bersantai. Catatan laut itu benar, mereka tidak suka mengambil risiko, dan hanya akan menyerang ketika mereka 100% yakin akan meraih kemenangan. Suking menoleh ke laut di depannya. Ia tahu bahwa sebenarnya, ini dianggap perairan pesisir, dan bahkan tidak mendekati laut dalam. Meskipun begitu, masih ada bahaya nyata yang mengintai. Mudah dibayangkan bahaya mengerikan apa yang mengintai di kejauhan. Ia menatap wajah dewa yang hancur di atas. Semua ini adalah kesalahan entitas itu. Dewa itu telah mengubah semua makhluk hidup, dan menciptakan teror serta bahaya yang terus-menerus di mana-mana. Suking kembali menatap laut. Untuk waktu yang lama, ia hanya memikirkan naga berleher ular itu. Tampaknya tempat ini berada di laut terlarang. Setelah berpikir sejenak, ia duduk bersila dan melakukan gerakan mantra dua tangan. Tujuannya, mengubah penampilan paus naganya secara perlahan. Sementara itu, setelah mereka lolos dari bahaya, Saudari Ding dan Zhao Zongheng menatap Suking. Saudari Ding tampak berbinar, sementara Zhao Zongheng tampak getir sekaligus takjub. Meskipun mereka tidak menyaksikan pertarungan Suking, mereka telah melihat kekuatannya, dan telah melihat langsung iblis kekeringan spektral yang mengerikan. Lalu, ada juga paus naga milik Suking. Berkat hal-hal itulah, kedua murid konklav menyadari bahwa Suking bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Adapun Zhao Zongheng, ia berpikir, Su ini bisa melakukan proyeksi daging dan darah. Dan ia juga punya paus naga laut terlarang dari kitab suci pembentukan laut. Dengan kata lain, kultivasi tubuhnya sepertinya berada di lingkaran besar. Bagaimana mungkin ia sekuat ini? Sementara itu, Saudari Ding berpikir, saudara muda Su bukan hanya tampan. Basis kultivasinya lebih dalam dari yang kusadari. Dan mungkin ada hal-hal lain yang ia tipu. Seseorang seperti dia memiliki kemungkinan besar untuk mencapai pendirian fondasi di masa depan. Saat mereka berdua asyik dengan pikiran masing-masing, paus naga Suking membesar. Lehernya memanjang, dan puncaknya dipenuhi duri muncul di atasnya. 4 sirip tumbuh di sisi-sisinya. Ia mulai terlihat seperti naga leher ular. Ia tampak lebih ganas dari sebelumnya, dan juga lebih kuat. Sebelum bertemu naga leher ular, Suking tidak akan mampu melakukan perubahan ini. Namun setelah melihatnya, ia merasa perubahan pada paus naganya ini akan membuatnya lebih cepat, lebih lincah, dan lebih baik dalam menyerang. Pada saat yang sama, saat ia menggambar kitab suci pembentukan laut, tetesan air membentuk ikan todak, albatros gigi semu, dan bahkan seekor raksasa. Sesaat kemudian, air meledak ketika paus naga modifikasi Suking melesat keluar. Saat ia meraung di udara, beberapa ikan todak melompat keluar untuk bergabung dengannya, menciptakan sesuatu seperti pelangi yang berkilauan. Pemandangan itu membuat Saudari Ding dan Zhao Zongheng terbelalak. Ketika mereka merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dari kitab suci pembentukan laut puncak ke-7, mereka tercengang. Tidak semua murid yang mencapai level ke-8 kitab suci pembentukan laut memiliki tingkat kendali yang diperlukan untuk menciptakan seekor paus naga. Dan tidak semua murid yang mampu menciptakan seekor paus naga akan mampu memperoleh pencerahan yang cukup untuk mengubah wujudnya. Karena itu, kakak Ding dan Zhao Zongheng bahkan lebih terkejut daripada sebelumnya. Baik naga leher ular maupun ikan todak tidak ada dalam ilustrasi teknik magis dalam kitab suci pembentukan laut. Semuanya adalah hasil pencerahan Suking. Seolah-olah laut itu sendiri telah menuntunnya ke sebuah dao baru. Daonya mendalam dan mengerikan, dan tak perlu sepatah kata pun untuk menyampaikan ajaran agung. Daonya dapat memberikan inspirasi dan pencerahan. Waktu berlalu. Selama perjalanan, Zhao Zongheng menundukkan kepalanya dalam kepahitan dan keputusasaan. Kini, ia sepenuhnya yakin bahwa Suking adalah orang yang tak mampu ia provokasi. Ia yakin Suking akan mencapai tahap pendirian yayasan, dan ketika ia mencapainya, Zhao Zongheng tak punya pilihan selain memperlakukannya dengan hormat.
Ia tidak ingin meminta bantuan kakeknya untuk menghadapi Suking. Ia tidak berani. Alasannya, ia pernah mencoba hal seperti itu sebelumnya. Meskipun musuh seperti itu biasanya berakhir sengsara, ia pun akan berakhir sengsara karena kakeknya biasanya akan menghajarnya habis-habisan setelahnya. Ia hanya bisa berdoa agar perjalanan ini segera berakhir dan Suking segera pergi. Sementara Zhao Zongheng berdoa tanpa henti, ombak pun mereda. Ketiga penjelajah itu tidak menghadapi bahaya lebih lanjut, dan tak lama kemudian, mereka semakin dekat dengan Kepulauan West Coral. Akhirnya, mereka melihat daratan di Cakrawala. Saudari Ding tetap bersemangat sepanjang perjalanan. Sejak menaiki perahu Dharma Suking hingga saat ini, ia telah membayar sekitar 300 batu spiritual sebagai imbalan atas ilmu yang telah diajarkannya. Dari situ, Suking dapat melihat bahwa saudari Ding sangat menghargai ilmu dan pembelajaran. Ia mulai menyukainya. Lagi pula, jika perjalanannya berjalan lebih lancar, ia tidak akan mendapatkan manfaat sebanyak ini. Tentu saja, mengingat besarnya upaya yang dilakukannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wanita itu tentang tanaman dan vegetasi, dan juga segala hal yang telah dilakukan untuk menjaga wanita itu tetap aman, dia merasa kesepakatan mereka sepenuhnya masuk akal. Selama setengah hari terakhir perjalanan, Suking dengan sabar menjawab semua pertanyaannya. Dan kali ini, ia tidak meminta imbalan apapun. Sebegitu senangnya ia dengan sikap saudari Ding dalam belajar. Ketika Zhao Zongheng melihat itu, ia benar-benar putus asa. Jika pemuda tampan itu berhenti meminta bayaran, itu berarti ia siap untuk akhirnya bertindak. Saat itulah Zhao Zongheng menyadari Kepulauan West Coral yang jauh, dan dia hampir tidak sabar untuk mengakhiri perjalanan ini dan menyingkirkan Suking. Saat senja tiba, jelas terlihat bahwa saudari Ding enggan berpisah dengan Suking. Namun, Kepulauan West Coral sudah semakin dekat. Ketika mereka akhirnya sampai di tempat tujuan, Zhao Zongheng hampir tidak dapat menahan kegembiraannya saat dia melihat kakak Ding menunggunya turun dari perahu Suking. Tepat sebelum turun, ia menoleh ke Suking dan berkata, "Adik muda Su, apakah kamu yakin tidak ingin ikut dengan kami? Aku harus pergi memberi penghormatan kepada salah satu seniorku. Dia bibiku. Dia memiliki dasar kultivasi yang luar biasa dalam, dan senang membantu generasi muda. Jika kamu ikut, aku yakin kamu akan mendapat banyak manfaat." Catatan, lebih tepatnya, bibinya adalah adik perempuan ibu, Ding Sui. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di sampingnya, jantung Zhao Zongheng berdebar kencang di tenggorokannya, dan dia menatap lurus ke arah Suking, takut kalau Suking akan mengangguk setuju. "Kurasa tidak," kata Suking sambil tersenyum sopan. "Aku masih ada urusan lain. Jaga dirimu, saudari Ding." Saudari Ding terus melihat ke belakang saat ia turun dari perahu. Ketika akhirnya tiba di pantai, perahu Dharma Suking bergemuruh hidup dan berputar. Saudari Ding berdiri di sana, rambut hitam panjangnya dan jubah taulnya berkibar tertiup angin. Sambil menatap Suking di perahu dharmanya, ia berseru, "Selamat jalan, saudara muda Su. Setelah kita berdua kembali ke sekte, aku akan menemuimu untuk meminta nasihat lagi." Mendengar ini, jantung Zhao Zongheng berdebar kencang, dan dia tampak seperti akan mulai menangis. Sementara itu, Suking mengangguk, melambaikan tangan, lalu melesatkan perahu dharmanya ke laut. Saat ia meninggalkan pulau itu, dan perahu dharmanya kembali tenang dan damai, raut wajahnya berubah tenang. Namun, tatapannya tetap tajam. Ia berdiri di sana bagai pedang terhunus, matanya berkilat dingin saat ia memandang laut terlarang di seberang kepulauan. Di sanalah tujuan akhirnya. Pulau Sealizat. Mengingat kecepatan perjalanannya saat ini, ia akan sampai di sana dalam 2 hari. Pulau Sealizat adalah tempat umum untuk memanen kulit anjing laut, jadi hampir dapat dipastikan akan terjadi pertempuran dan pembunuhan di sana. Hari-hari perjalanannya membuatnya merasa sangat akrab dengan laut terlarang. Dan juga, ia siap beraksi. "Saya harus lebih waspada dari sebelumnya." Ia melambaikan tangan kanannya, dan perahu Dharma itu pun melaju kencang. Mengikuti peta laut, ia semakin dekat ke Pulau Sealizat. Sepanjang perjalanan, ia memastikan belati-belatinya siap. Ia mengenakan sarung tangannya, menajamkan tusuk sate besi hitamnya, dan menata racun-racunnya. Suatu hari, 2 hari, pada sore hari ketiga, saat sinar matahari merah tua menembus awan gelap ke laut, angin bertiup kencang. Saat itulah Suking melihat sebuah pulau di depan. Pulau itu sendiri gelap gulita, seolah diselimuti kabut menyeramkan yang menyembunyikan monster pemakan manusia. Kelembapan dan kebusukan memenuhi udara, bercampur dengan kegagalan dan kematian. Ratusan perahu tertambat di area itu, banyak di antaranya tampak sangat aneh dan jelas bukan perahu Dharma dari puncak ketujuh.
Di pantai terdapat mayat manusia dan hewan, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Saat ia mendekat, ia menyadari pulau itu tertutupi pegunungan berhutan hitam. Tempat itu muram dan sunyi, dan ada tekanan yang terus-menerus, bagaikan awan hitam yang membuat malam terasa menyesakkan. Saat perahu Dharma Suking mendekati pantai, ia merasakan tatapan mata di balik pepohonan, mengamatinya. Tatapan itu tidak bersahabat. Saat ia merasakannya, matanya menyipit, dan meskipun ekspresinya tetap tenang, ia memancarkan aura tajam dan menusuk. Rasanya seperti ia telah berubah menjadi serigala penyendiri. Akibatnya, tatapan orang-orang beralih darinya. Suking melangkah ke pantai, mengambil perahu dharmanya, lalu membersihkan debu di bahunya. Sambil berjalan menuju hutan, ia mengamati mayat-mayat di bawah. Tulang-tulang berwarna coklat keabu-abuan berserakan di pasir hitam. Beberapa telah tersapu bersih oleh pasir yang tertiup angin. Beberapa lainnya masih segar, dan masih terdapat potongan daging busuk. Berkat angin, pasir menumpuk di antara tulang-tulang, dan memenuhi tengkorak manusia maupun hewan. Pulau Sealizat tampak seperti tempat yang menyeramkan dan brutal bagi Suking. Cahaya merah matahari terbenam menciptakan cahaya berbintik-bintik di pantai, seperti dedaunan merah. Cahaya itu tampak seperti kain kafan merah tua yang menutupi orang mati. Suking mengalihkan pandangannya dari sisa-sisa reruntuhan, dan dalam kegelapan yang semakin pekat, ia melangkah masuk ke dalam hutan. Begitu ia melangkah ke dalam pepohonan, rasanya seolah-olah dua tangan telah menutupi langit, membuat segalanya gelap gulita. Suking bagaikan hantu yang bergerak di tengah hutan, matanya melirik ke sana kemari dengan dingin mengamati sekelilingnya. Ia tidak asing dengan hutan. Memang, ini adalah pulau di tengah laut, jadi hutan itu tidak persis sama dengan yang selama ini ia kenal. Namun, ada banyak kesamaan. Misalnya, vegetasi di tanah mengandung banyak tanaman obat umum. Suking bagaikan ikan di air, berenang tanpa hambatan. Ia segera mengidentifikasi beberapa keunikan tempat ini. Ada banyak pohon tumbang, dan setelah mengamati, ia menyadari bahwa deretan pohon tumbang itu mengarah langsung ke air. Berdiri di atas salah satu area tersebut, ia mengamati pepohonan di sekitarnya, lalu mengamati tanah dengan saksama. Ada sisik pada pohon. Dia bahkan mengambil sisik seukuran telapak tangan, yang berwarna hitam keabu-abuan dan masih berbau seperti laut. Ini dari anjing laut, dan masih segar. Dari yang Suking lihat, ini adalah jalan setapak yang diambil anjing laut setelah merangkak keluar dari air. Itulah yang telah merobohkan pepohonan. Ada jalur-jalur lain di sini. Masing-masing ditinggalkan oleh anjing laut yang berganti kulit. Masuk akal kalau mereka semua pergi ke arah yang berbeda. Saya penasaran kemana mereka pergi untuk berganti kulit. Apakah acak, atau adakah satu tempat khusus di mana mereka berkumpul? Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut. Setelah memutuskan, ia mulai bergerak, semakin cepat. Di saat yang sama, ia tetap waspada. Ia tidak tahu apakah ada kultivator di sini yang telah melampaui tingkat kondensasi Qi. Di satu sisi, kulit Sealizat sangat berharga. Di sisi lain, kulit itu tidak terlalu berguna bagi kultivator tahap pembentukan fondasi. Bagaimanapun, ia harus berhati-hati. Lagi pula, sedikit saja kesalahan dalam pertimbangan bisa berakibat fatal. Angin sepoi-sepoi di hutan membawa aroma tumbuhan yang membusuk. Suking menghirupnya, tetapi tidak mencium bau lain. Karena itu, ia terus berjalan dengan mantap. Sekitar 1 jam kemudian, hari sudah malam, dan ia semakin jauh ke dalam pegunungan. Melompat ke atas pohon, ia berjongkok, dan melihat apa yang ada di depannya. Tak jauh dari situ, ada kulit kadal hitam keabu-abuan. Kulitnya sudah rusak dan mengering, dan jelas sudah lama teronggok di sana. Kemungkinan besar, kulit itu rusak karena perkelahian. Berkat penelitiannya sebelumnya, Suking tahu bahwa ada cara khusus untuk mengawetkan kulit anjing laut, asalkan dipanen segera setelah dilepaskan. Saat itulah kulit anjing laut paling berharga. Tanpa diawetkan, kulit anjing laut akan rusak dan tak berharga lagi. Itulah sebabnya sering terjadi pertempuran berdarah saat anjing laut berganti kulit. Itu juga alasan Suking berharap bertemu dengan kultivator lain di sini. Suking turun dari pohon dan mencari di area itu lebih teliti. Saat menjelajahi pegunungan, ia menemukan lebih banyak kulit kadal yang rusak. Di saat yang sama, ia menyadari bahwa titik-titik kulit kadal yang terkelupas itu semuanya berada di dekat pegunungan yang sebenarnya. Malahan, semakin tinggi ia mendaki gunung, semakin banyak kulit kadal yang ia temukan. Kini ia mulai memahami berbagai hal dengan lebih baik. Anjing laut harus berganti kulit di dataran tinggi. Mendongak, ia melihat gunung yang sangat tinggi di kejauhan. Tatapannya menajam. Di sana, pasti itu tempat terbaik di pulau itu.
Anjing laut terbesar dan terkuat harus pergi ke sana. Dan kulit mereka akan menjadi yang paling berharga. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, ia mulai menuju ke gunung tersebut. Saat ia bergerak cepat, ia akhirnya mulai memperhatikan para kultivator lainnya. Mereka semua adalah kultivator liar, dan sebagian besar berada di sekitar tingkat kelima kondensasi Qi. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka semua memiliki tatapan mata yang tajam. Namun, mereka tahu tempat mereka. Mereka semua berada di pegunungan yang lebih kecil, dan ketika mereka melihat Suking, mereka hanya melihatnya lewat, lalu menghela napas lega ketika dia pergi. Suking juga menghela napas lega. Fakta bahwa begitu banyak kultivator tingkat rendah berkumpul di sini tempatnya membenarkan teorinya bahwa kecil kemungkinannya ia akan bertemu siapapun di pembentukan fondasi. Meski begitu, dia tidak lengah. Lagi pula, jika ada kultivator pendirian fondasi di sini, mereka pasti akan berkumpul di lokasi yang ingin dia tuju. Seiring waktu berlalu, Suking melesat melewati banyak gunung hingga tiba di puncak tertinggi di pulau itu. Saat mendongak, ia melihat banyak aura meletus dari puncak gunung dan mengunci posisinya. Ia membeku. Namun, setelah merasakan apa yang terjadi, ekspresi aneh muncul di wajahnya saat ia menyadari bahwa ini bukanlah aura para kultivator pendirian fondasi. Sambil melanjutkan dengan tenang, ia memperhatikan semakin banyak kulit anjing laut di gunung. Dari aura yang terpancar, mereka semua tampak berada di tingkat kelima atau keenam kondensasi Qi. Hal ini juga tampaknya mengonfirmasi teorinya bahwa anjing laut suka mencapai ketinggian sebelum berganti kulit. Adapun fluktuasi energi yang dideteksinya, dia mengabaikannya saat dia mulai mempercepat lajunya mendaki gunung. Puncak gunung itu sebenarnya adalah cekungan besar yang dikelilingi oleh punggung bukit yang ditumbuhi pepohonan. Ada cukup banyak kultivator di sana, dan mereka lebih kuat daripada kultivator yang pernah ia temui sejauh ini. Kebanyakan berada di tingkat ke-8 atau ke-9 kondensasi Qi, meskipun ia melihat beberapa di lingkaran besar. Yang terpenting, tidak ada kultivator pendirian fondasi. Semua orang yang hadir memiliki tatapan brutal atau ekspresi dingin. Mereka tampak haus darah, dan tipe yang akan membunuh siapapun di tempat. Tidak banyak manusia yang hadir. Mayoritas kultivator bukan manusia. Beberapa kultivator berdiri sendiri, yang lain berkumpul dalam kelompok. Banyak kultivator berbau seperti laut, menunjukkan bahwa mereka mungkin bajak laut yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di air. Hampir semua orang yang hadir menoleh ke arah Suking ketika dia tiba. Suking mengamati kelompok itu dan langsung mengenali 4 atau 5 penjahat dari daftar buruan, membuat matanya berbinar-binar. Namun, ia tidak bergerak. Ia justru menemukan sebuah pohon besar tempat ia duduk bersila untuk beristirahat. Meskipun dia senang tidak ada penggarap pendirian yayasan yang hadir, dia tidak bisa beroperasi dengan asumsi bahwa semua asumsinya benar. Setelah duduk, ia melihat sekeliling untuk berpikir. Ia terbiasa berada di tengah niat jahat. Entah itu di daerah kumuh atau di markas pemulung, itu sudah biasa. Karena itu, ia hanya duduk di sana dengan tenang dan bersiap untuk bercocok tanam. Namun, saat itulah ia mengerutkan kening dan menatap dingin sekelompok bajak laut yang telah mengamatinya sejak ia tiba. Mereka adalah sekelompok sekitar 8 kultivator. 2 di antaranya manusia, 6 non-manusia. Mengenai non-manusia, beberapa memiliki tentakel sebagai tangan, beberapa bermata 3, dan salah satunya tampak seperti manusia, tetapi bersayap. Mereka menatap Suking dengan niat jahat dan kebencian yang nyata. Yang bersayap bahkan menoleh ke salah satu temannya dan menggumamkan sesuatu. Setelah itu, non-manusia bermata 3 itu berdiri dan mulai berjalan menuju Suking. Saat ia mendekat, makhluk non-manusia bermata 3 itu menyeringai jahat dan berkata, "Aku tak pernah menyukai murid-murid Seven Blood Eyes. Jadi, yang ini bisa pergi saja, atau dia bisa bertahan untuk menjadi santapan." Dia memancarkan fluktuasi tingkat ke-8 kondensasi Qi dalam upaya yang jelas untuk tampak mengancam. Suking mengamatinya, mencoba memastikan apakah tenggorokannya merupakan titik vital. Kemudian ia melirik rekan-rekan kultivator di belakangnya. Jelas, mereka sedang mencoba meraba-rabanya, dan jika mereka yakin ia pantas diintimidasi, maka mereka akan mengincarnya. Setelah menilai situasinya, Suking mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan ke bahunya. Sesaat kemudian, sesosok semi-transparan muncul di belakangnya, dengan tangan Suking mencengkeram lehernya erat-erat. Sosok yang meronta itu berubah menjadi sosok non-manusia berambut biru bersisik. Dari pakaian yang dikenakannya, sepertinya ia juga anggota geng bajak laut. Matanya berkilat nyeri saat ia mencoba melawan. Namun, saat itulah terdengar suara retakan dan Suking mematahkan lehernya.
Kemudian Suking mengalirkan kekuatan kitab suci pembentukan laut ke dalam darah makhluk non-manusia itu, menyebabkannya meledak. Darah dan darah berjatuhan kemana-mana, tetapi tak satu pun menyentuh Suking. Makhluk non-manusia memiliki organ dan struktur tubuh yang berbeda dari manusia, dan Suking tidak ingin membuang waktu memikirkan titik vital mana yang harus diserang. Karena itu, ia langsung menghabisinya dengan ledakan. Saat Suking membunuh makhluk non-manusia itu, ia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi di matanya. Seolah-olah ia baru saja membunuh seekor serangga. Kemudian ia menatap dingin makhluk non-manusia bermata 3 itu, yang kini gemetar ketakutan. Terlebih lagi, rekan-rekannya di belakangnya tampak sangat terkejut, dan kini sepenuhnya waspada. "Maaf, ini hanya kesalahpahaman," kata makhluk non-manusia bermata 3 itu. Lalu ia perlahan berjalan kembali ke arah teman-temannya. Sayangnya, ia tidak mengenal Suking, sehingga tidak tahu bahwa Suking tidak membiarkan ancaman apapun terhadap keselamatannya. Bahkan ketika makhluk non-manusia bermata 3 itu mulai bergerak mundur, Suking langsung bergerak. Ia menjadi serangkaian bayangan yang datang begitu cepat sehingga makhluk non-manusia bermata 3 itu hampir tidak punya waktu untuk mengeluarkan pertahanan kekuatan rohnya. Tinju Suking menghantam penghalang pertahanan, dan penghalang itu hancur berkeping-keping. Pupil mata non-manusia bermata 3 itu mengecil, dan ia membuka mulut untuk berbicara. Namun sebelum ia sempat berbicara, tinju Suking menghantam dadanya seperti palu yang menghancurkan es batu. Dada non-manusia itu ambruk dan organ-organnya meledak. Para bajak laut lainnya langsung berdiri, berteriak-teriak marah sambil bersiap bergabung dalam pertempuran. Namun, Suking sudah bergerak ke arah mereka. Begitu ia membunuh bajak laut pertama, ia sudah memutuskan untuk membunuh yang lain juga. Dengan begitu, ia akan memotong rumput liar dan membasmi akarnya. Suking bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Para kultivator nakal dan makhluk non-manusia di sekitarnya menyaksikannya menyerang para bajak laut. Jeritan mengerikan terdengar dan ledakan dahsyat memenuhi area tersebut. Dalam sekejap mata, 6 bajak laut tewas, hanya menyisakan sosok non-manusia bersayap, yang raut wajahnya dipenuhi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ia mundur. Namun, sesaat kemudian, sebuah belati tajam mendesing di udara dan menusuk dahinya. Tubuhnya terkulai ke tanah. Itu sudah berakhir. Terdengar desahan napas dari para kultivator lain di area itu. Semua orang menyaksikan kejadian itu, dan kini mereka semua menatap mayat para bajak laut, hingga Suking yang tanpa ekspresi. Merasakan tatapan mata yang tertuju padanya, Suking mendatangi setiap mayat satu persatu dan memenggal kepalanya dengan belatinya. Kembali ke tempat peristirahatannya semula, ia menggantungkan kepala-kepala yang terpenggal itu di pohon. Setelah itu, ia duduk bersila dan memandang ke seberang cekungan, ke punggung bukit di seberang. Di sana, ia melihat seekor anakonda raksasa menyembulkan kepalanya dari balik batu besar. Di bawah kepala ular itu terdapat wajah yang familiar. Dia di sini juga, pikir Suking. Kewaspadaannya meningkat dan matanya menyipit saat dia melihat ular besar di belakang lelaki tua yang mengerikan itu. Itu adalah pemilik penginapan dari Plain Spring Way, dan ketika dia melihat Suking, hatinya tenggelam. Apa yang dilakukan bocah berandalan itu di sini? Gumamnya. Tatapan mereka bertemu. Lalu dengan cepat, mereka saling mengalihkan pandangan. Sial, geram lelaki tua itu. Di sebelahnya, mata anakonda berkilauan. Apa maksudmu dengan, halo, kakak? Tanya lelaki tua itu, melotot. Dia tidak mengerti rayuanmu. Apa? Kamu mau tanya mana yang dia suka, ular secara umum, atau makan kantong empedu ular? Gila, ya, apa gunanya tanya? Kamu nggak lihat dia lagi ngelihatin kantong empedumu? Mendekut, kau tidak percaya padaku, kata lelaki tua itu dengan tidak percaya. Keren, tidak, aku tidak akan bertanya padanya untukmu. Aku tahu betul kau diam-diam bergabung dengan divisi intelijen puncak ke-7, jadi kau bisa kembali dan bertanya berapa banyak ular yang telah dibunuh bocah itu. Pria tua itu muak dengan anakonda. Sejak ular itu melihat Suking, ia langsung tersihir. Bahkan, menjadi gila. Percayalah, kata lelaki tua itu sambil terkekeh sinis, dia tidak mengagumi bentuk tubuhmu. Suking duduk bersila di pohon, tetap waspada sepenuhnya sambil mengamati tempat persembunyian pemilik penginapan tua dari Plain Spring Way. Niat membunuh berkobar di lubuk hatinya. Pemilik penginapan itu ada dalam daftar musuh di slip bambunya. Namun, Suking tidak pernah yakin bisa mengalahkannya, dan karena itu ia menghindari Plain Spring Way. Lihatlah, pemilik penginapan itu ada di sini. Mata Suking menyipit. Konon, alasan utama Suking datang ke sini adalah untuk mencari keuntungan.
Dan mengingat betapa sulitnya membunuh pemilik penginapan itu, ia menahan niat membunuhnya dan mengamati area itu lagi. Orang-orang di sini semuanya luar biasa, terutama mereka yang datang sendiri-sendiri, bukan berkelompok. Su Qing merasa banyak dari mereka sangat berbahaya. Itulah salah satu alasan mengapa ia membantai para bajak laut yang memprovokasinya. Di usia muda di daerah kumuh, ia telah belajar bahwa menipu orang lain tentang keterampilan dan kemampuan mereka yang sebenarnya memiliki keuntungan dan kerugian. Terkadang, menipu justru akan menimbulkan lebih banyak masalah. Karena itu, ia menyerang bagai kilat, terang-terangan menunjukkan aura haus darah dan mengerikan untuk mengejutkan para penonton. Itu adalah sesuatu yang telah ia rencanakan sejak kedatangannya, dan merupakan taktik yang ia asah di daerah kumuh. Pada saat-saat tertentu, memamerkan taringmu adalah cara terbaik untuk memberi peringatan kepada orang lain dan berkata, jangan macam-macam denganku. Alasan dia memenggal kepala mereka ada dua. Pertama, dia ingin mengintimidasi orang-orang yang melihatnya. Kedua, ada hadiah untuk kepala-kepala itu. Setelah melihat sekeliling, Su Qing menjentikkan jarinya untuk menyebarkan beberapa bubuk racun ke area di sekitarnya. Kemudian ia menutup mata untuk bermeditasi dan menunggu kedatangan para penyihir segel. Tindakannya telah mencapai hasil yang diinginkan. Semua orang tampak takut padanya. Terlebih lagi, mereka mengakui bahwa ia memenuhi syarat untuk berada di sana, dan juga menyetujui bagaimana, pada akhirnya, ia mempertahankan keseimbangan sebelumnya di mana semua orang saling menoleransi kehadiran satu sama lain. Berkat keseimbangan itu, tak ada lagi yang terjadi seiring malam berlalu. Saat matahari terbit keesokan harinya, Su Qing membuka matanya dan memandang ke bawah gunung. Pada saat yang sama, 7 atau 8 pasang mata lainnya melakukan hal yang sama. Lebih jauh ke bawah, di luar jangkauan pandangan siapapun yang hadir, terdengar suara gemuruh keras, seolah-olah ada makhluk raksasa yang sedang bergerak. Saat suara-suara itu melayang naik ke atas gunung, para kultivator yang hadir tampak berdenyut dengan aura muram dan mematikan. Sesaat kemudian, Su Qing menyaksikan seekor kadal laut sepanjang 25 meter muncul di balik pepohonan. Warnanya hitam pekat, dengan kulit yang tampak seperti kulit pohon tua, dan cakar tajam di keempat dahannya. Kulitnya menunjukkan bekas-bekas penuaan, dan memantulkan sinar matahari pagi saat ia bergerak. Kulitnya tampak siap mengelupas, menandakan kadal itu akan segera berganti kulit. Ia tampak terengah-engah saat memanjat, seolah-olah setiap langkah membuatnya kesakitan. Namun ia bergerak tanpa henti sedetik pun. Meskipun tampak lemah, ia memancarkan fluktuasi yang sebanding dengan tingkat ke-8 kondensasi Qi. Semua orang yang hadir menegang, mustahil kadal itu tidak menyadari ada begitu banyak kultivator di area tersebut. Meski begitu, ia tampak acuh tak acuh. Saat ia berjuang mendaki gunung, suara gemuruh lainnya terdengar dari belakangnya. Pepohonan tumbang ke tanah saat seekor sealizat lain muncul. Kemudian, yang ketiga dan keempat. Total, ada 6 sealizat yang terlihat mendaki gunung. 6 anjing laut tingkat 8. Su Qing mulai sedikit bersemangat. Ia tahu bahwa di distrik pelabuhan di Seven Blood Eyes, kulit kadal-kadal ini sangat berharga. Mungkin sekitar 500-600 batu roh per ekor. Matanya berbinar-binar saat ia memandangi kadal-kadal itu. Rasanya seperti ia tidak sedang melihat binatang mutan, melainkan batu roh. Namun, melihat tak ada seorang pun yang bergerak, ia menunggu dengan tenang untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara gemuruh terus berlanjut saat ke-6 anjing laut itu merangkak naik ke puncak gunung. Tanpa melirik para kultivator di sekitarnya, mereka merangkak ke dalam baskom. Sambil meraung-raung kuat, mereka mulai melepaskan diri dari kulit lama mereka. Suara gemuruh itu membuat para kultivator di sekitarnya terguncang. Adapun Su Qing, dia menyaksikan dengan mata tajam saat anjing laut berjuang hingga lapisan atas kulit mereka terkelupas. Seluruh proses memakan waktu sekitar 1 jam. Kadal pertama yang berganti kulit sepenuhnya tampak segar kembali, dan pergi tanpa pernah melihat para pembudidaya. Kulit yang berganti kulit itu ukurannya persis sama dengan kadal yang berganti kulit, tetapi warnanya tidak hitam. Sebaliknya, sebagian transparan dan berwarna cian, dengan guratan-guratan yang terlihat. Kulitnya berkilau hampir seperti permata. Tetap saja, tak seorang pun bergerak. Su Qing tetap di tempatnya, matanya berbinar. Tak lama kemudian, kadal kedua berganti kulit dan pergi. Lalu kadal ketiga dan keempat. Baru setelah kadal terakhir berganti kulit, seseorang bertindak. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pemilik penginapan dari Plank Spring Way lah yang melesat jatuh ke dalam baskom bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Kemudian para kultivator lainnya beraksi, hasrat membunuh mereka membara.
Suking melakukan hal yang sama, meninggalkan serangkaian bayangan saat ia jatuh dari pohon dan melesat dengan kecepatan yang mencengangkan ke dalam baskom. Total ada sekitar 30 kultivator, semuanya berusaha mengambil 6 kulit kadal. Dalam sekejap mata, pertempuran sengit dan mematikan pun terjadi. Saat ledakan menggema, Suking berubah bagai pedang terhunus saat ia mendekati kulit terdekat. Di sebelahnya berdiri seorang kultivator non-manusia yang mengenakan jas hujan anyaman, matanya berkilat dingin. "Pergi," kata makhluk non-manusia itu sambil melambaikan tangannya. Kekuatan spiritual tingkat ke-9 kondensasi Ki meletus dengan tekanan dahsyat ke arah Suking. Suking tidak melirik atau mengubah ekspresinya sedikit pun terhadap pria itu. Ia mengepalkan tangan kirinya dan melancarkan pukulan. Saat tinjunya melayang di udara, proyeksi energi dan darah muncul. Iblis kekeringan spektral meraung tanpa suara saat tinjunya bergabung dengan tinju Suking untuk menyerang musuh. Wajah non-manusia itu berubah muram. Ia sudah tahu sejak awal bahwa murid 7 mata darah ini memiliki basis kultivasi yang luar biasa kuat. Namun, baru setelah melihat iblis kekeringan spektral itu, jantungnya mulai berdebar ketakutan. Proyeksi energi dan darah. Anda berada di lingkaran besar pemurnian tubuh. Dia mencoba mundur, tetapi terlalu lambat. Tinju Suking menghantamnya, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Ia juga seorang kultivator yang luar biasa, menggunakan teknik yang tak diketahui, ia tampak kabur, lalu menghilang. Sesaat kemudian, ia muncul kembali di kejauhan, masih batuk darah. Jas hujannya telah robek setengah, memperlihatkan kulitnya yang membiru. Saat ia menatap Suking, matanya berkilat ketakutan. Suking mengabaikannya, mengulurkan tangan, dan meraih kulit kadal itu. Lalu, tepat saat ia bersiap untuk mengambil kulit kedua, ia mendengar teriakan dari kejauhan. "Apakah kau mencoba membuat kita semua terbunuh?" Suking berbalik dan melihat seorang pembudidaya nakal yang datang terlambat ke tempat kejadian untuk bergabung dalam pertarungan memperebutkan kulit kadal, dan dengan demikian, sedang menuju ke arah kawanan anjing laut terakhir yang akan berangkat. Sebelum ia dapat mendekatinya, ia dicegat oleh sosok non-manusia berbadan kekar dengan hidung panjang yang tampak seperti belalai gajah. "Dasar idiot," teriak si penanam berbatang. "Apa kau tidak tahu kalau kau membunuh seekor anjing laut saja, kita semua akan mati?" Dengan geram, ia mendorong kultivator nakal itu ke samping. Para kultivator lain di sekitarnya memelototi pendatang baru itu dengan niat membunuh yang nyata. Ekspresi pembudidaya nakal itu berubah saat ia mundur dan berkata, "Itu hanya seekor anjing laut. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh kita semua? Kau baru di sini, ya? Tahukah kau mengapa tidak ada kultivator pendirian fondasi di sini atau di perairan sekitar? Apa kau benar-benar berpikir kita berdiri di pulau? Dengarkan, ini bukan pulau. Kita berdiri di punggung kadal raksasa. Pegunungan ini adalah punggung kadal itu." Mata non-manusia berbelalai itu bersinar dengan niat membunuh. Alasan ada begitu banyak anjing laut di sini adalah karena mereka keturunan dari yang besar. Untuk melindungi mereka, ia menjaga area tersebut bersih dari apapun di atas tingkat kondensasi Ki. Sekarang kau mencoba membunuh salah satu keturunannya sambil berdiri di punggungnya. Apa kau benar-benar bosan hidup? Jika kau membuat yang besar marah, kita semua akan mati. Satu-satunya alasan ia mengizinkan para kultivator kondensasi Ki di sini adalah karena kita terlalu lemah untuk dipedulikannya. Makhluk non-manusia berbelalai itu melancarkan serangan lagi, begitu pula beberapa kultivator nakal lainnya yang gagal mendapatkan kulit kadal. Jeritan kesakitan terdengar saat kultivator nakal yang baru tiba itu dipukul dari berbagai sisi, lalu tewas. Sesaat kemudian, barang-barangnya dibagi-bagi oleh mereka yang telah menyerangnya. Sementara itu, Suking menarik napas dalam-dalam saat akhirnya ia mengerti mengapa tidak ada kultivator pendirian fondasi di dekatnya. Menatap tanah di bawah kakinya, ia kemudian melesat ke arah sekelompok kultivator yang sedang memperebutkan salah satu kulit kadal. Belatinya memancarkan cahaya dingin. Siapapun yang menghalangi jalannya, ia tebas, dan saat angin mengangkat rambutnya, matanya bersinar tajam. Setelah menebas 3 kultivator, Suking mengamankan kulit kadal kedua. Melihat sekeliling, ia melihat bahwa semua kulit kadal lainnya telah ditemukan. Ia pun dapat mengidentifikasi siapa kultivator teratas. Masing-masing dari mereka berlumuran darah, dan telah mencapai puncak dengan membantai semua orang di sekitar mereka. Suking telah mendapatkan 2 kulit kadal, begitu pula pemilik penginapan dari Plank Springway. Dari 2 kulit kadal yang tersisa, 1 jatuh ke tangan seorang non-manusia, dan yang lainnya diambil oleh 5 orang. Meskipun semua orang yang hadir lebih dari bersedia untuk bertarung dan membunuh, untuk saat ini, mereka menahan diri. Suking mengamati area sekitar, pandangannya tertuju pada pemilik penginapan, dan terutama anaconda di belakangnya.
Ular besar itu menatapnya dan mengangguk padanya. Suking tidak membalas anggukan itu. Melihat pertarungan telah usai, ia kembali ke puncak pohon dan duduk bersila. Pihak lain tampak lega karena dia tidak mengambil tindakan lebih lanjut dan juga kembali ke tempat menunggu mereka. Suasana di baskom kembali tenang. Namun, para kultivator yang belum mendapatkan kulit kadal memasang ekspresi muram saat memandang Suking dan yang lainnya yang telah mendapatkan kulit kadal. Sementara itu, pemilik penginapan tua itu mengeluarkan pipa dan mulai merokok, tampak sangat puas. Namun, setelah beberapa saat, ia seperti teringat sesuatu, dan segera mengambil pil penawar racun generik dan meminumnya. Di sebelahnya, anakonda itu mengeluarkan beberapa suara mendekut, tetapi ia mengabaikannya. Akhirnya, ular besar itu menyenggolnya, dan pemilik penginapan itu menoleh, kesal, lalu berkata, "Mana mungkin aku mengingatkannya. Dia serigala rakus yang membunuh tanpa berkedip. Aku tidak perlu mengingatkannya apapun. Kau pikir dia tidak tahu akan ada pertarungan besar malam ini? Dasar tak tahu terima kasih. Kenapa kau begitu peduli padanya? Hah. Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku membesarkanmu. Tapi kau sama sekali tidak peduli dengan tulang-tulang tuaku. Aku baru saja diracun, demi Tuhan." Saat lelaki tua itu menggerutu, Suking mengamati area itu dengan mata menyipit. Ia berhati-hati memperhatikan setiap orang yang berwatak buruk, terutama tas-tas mereka. Sambil menjilati bibirnya, dia menaburkan lebih banyak bubuk racun di area tersebut. Hari berlalu dan malam pun tiba. Cahaya bulan yang pekat bersinar menembus pepohonan, menciptakan bayangan-bayangan misterius yang tak terhitung jumlahnya, bergoyang dan menari bak hantu di malam hari. Perlahan tapi pasti, malam yang dingin itu dipenuhi hawa membunuh. Bahkan cahaya bulan pun tak mampu menutupi keserakahan para petani. Dan angin laut yang muram merintih bagai ratapan. Awan gelap perlahan menutupi bulan dan membuat laut terlarang gelap gulita. Akhirnya, bahkan desiran angin pun tak berani mengganggu kegelapan, dan kegelapan pun memudar. Perlahan-lahan, aura yang menindas menyelimuti puncak gunung yang sunyi. Pada satu titik, lolongan kesedihan menembus keheningan. Semua orang langsung waspada. Suking membuka matanya. Ia melihat sosok-sosok melayang di malam hari, jelas mengincar orang-orang yang telah memperoleh kulit kadal di siang hari. Ia tidak memperhatikan 3 kelompok lain yang telah memperoleh kulit. Sebaliknya, ia fokus pada 7 sosok yang mendekati posisinya. Kurangnya cahaya bulan tak mampu mencegah matanya berkilat dingin penuh niat membunuh. Hampir segera setelah sosok-sosok itu mulai bergerak ke arahnya, ia bertindak. Para penyerang mengira kegelapan akan menjadi sekutu mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa Suking sebenarnya lebih menyukai kegelapan itu. Dalam sekejap mata, Suking telah menghilang dari atas pohon. Total ada 7 penyerang, dan 3 orang memimpin serangan. Dari kelompok itu, 1 orang menggigil saat dahinya terbelah tusukan besi. Darah menyembur keluar dari mulut penyerang lainnya saat Suking melewatinya. Penyerang ketiga tewas dengan penderitaan yang lebih hebat. Ia adalah seorang non-manusia yang sangat gemuk. Saat ia mendekati pohon, sebilah belati menyambar, merobek tenggorokannya dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga kepalanya terlepas dari bahunya disertai semburan darah. Baru ketika yang ketiga sudah mati, 2 lainnya menjerit karena mereka juga mati. Setelah 3 kali membunuh dengan bersih, Suking menerjang mundur, menghantam seorang kultivator manusia yang sedang melancarkan serangan sihir. Bunyi gedebuk terdengar saat dada pria itu ambruk, dan darah menyembur ke kiri dan ke kanan. Hanya tersisa 3 penyerang lagi, dan melihat apa yang baru saja terjadi, mereka semua terkesiap. "Kalian berdua, lepaskan serangan sihir," teriak seorang non-manusia. "Aku akan menjatuhkannya." Makhluk non-manusia ini sangat pendek, tingginya hampir sama dengan anak berusia 5 tahun. Namun, saat ia menyerbu Suking, ia semakin membesar setiap kali melangkah, hingga tingginya mencapai 3 meter. Ekspresi Suking tetap sama seperti sebelumnya. Mengabaikan kultivator raksasa yang menerjang ke arahnya, dan 2 orang lainnya di belakangnya yang sedang membaca mantra, ia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan mencubit. Suara dengungan memenuhi udara saat tetesan air yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanaman di sekitarnya, lalu menyatu menjadi benang-benang tipis dan panjang yang membentuk jaring air. Di bawah sinar bulan yang pucat, benang-benang itu berkilauan dingin, menyebar menutupi kultivator lainnya, dengan Suking berada tepat di tengahnya. Suara desiran memenuhi udara, dan kedua kultivator yang melancarkan serangan sihir tampak terkejut saat jaring air mengenai mereka. Pertahanan kekuatan roh mereka hampir tak berdaya. Air mengiris mereka, lalu mengenai para kultivator, langsung mencabik-cabik mereka menjadi potongan-potongan daging berdarah. Adapun raksasa non-manusia yang menyerbu Suking, wajahnya memucat, dan matanya berkilat ketakutan.
Ia membuka mulut untuk berbicara, tetapi kemudian kulitnya mulai menghitam kehijauan. Sambil berteriak, ia terhuyung mundur, lalu jatuh terlentang, di mana ia mengejang beberapa kali sebelum akhirnya tewas. Lalu jaring air itu jatuh menimpanya dan menimpa para petani lain yang baru saja terbunuh, mencabik-cabik mereka semua. Kultivator yang sangat gemuk itu jelas sudah mati, tetapi saat dicincang, ia mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Kemudian, dari dalam tubuhnya, muncullah seekor im kecil yang tampak seperti hantu. Banyak makhluk non-manusia memiliki cara yang tidak biasa untuk bertahan hidup. Dengan menggunakan teknik yang aneh, im itu menjadi sangat kurus, menyelinap melalui jaring air, lalu melarikan diri. Su King tidak mengejarnya, hanya menatapnya dengan dingin dan menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Sesaat kemudian, kultivator berwujud iblis itu mulai gemetar. Ia menoleh ke arah Su King dan berkata, "Lepaskan aku." Bahkan sebelum selesai mengucapkan kata ketiga, tubuhnya mulai meleleh, dimulai dari lidahnya. Bahkan tanpa lidah, ia mampu berteriak nyaring. Teriakannya begitu keras dan menusuk hingga menenggelamkan suara pertempuran yang datang dari 3 arah lainnya. Semua orang menoleh. Sambil menonton, si Im jatuh ke tanah, meronta-ronta sambil menjerit. Akhirnya, jeritan itu berhenti saat ia berubah menjadi genangan darah. Terdengar suara tertahan, tetapi langsung terhenti ketika para kultivator di sekitarnya bergegas mengeluarkan pil penawar racun. Satu-satunya yang tampak tidak khawatir adalah pemilik penginapan tua itu. Dia terus-menerus mengonsumsi pil penawar racun sejak Su King tiba sehari sebelumnya. Lagi pula, dia sudah berpengalaman menangani racun Su King. Mengabaikan para kultivator di sekitarnya, Su King mengambil belati dan tusuk sate besinya, mengambil tas-tas milik lawan-lawannya, lalu kembali ke puncak pohon untuk bermeditasi. Mungkin karena pulau ini benar-benar punggung seekor kadal raksasa, kekuatan roh dan mutagennya sangat kuat. Kebanyakan kultivator yang menghabiskan waktu lama di laut terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Mereka semua memiliki berbagai teknik kultivasi untuk memisahkan mutagen dari kekuatan roh. Namun, pada suatu saat, mereka semua harus pergi ke darat dan menggunakan pil obat atau metode lain untuk mengeluarkan mutagen yang telah mereka kumpulkan. Namun, Su King tidak perlu melakukan itu. Alhasil, ia tidak khawatir untuk melanjutkan kultivasinya di sini. Terlebih lagi, berkat aura laut terlarang, kemajuan dalam kitab suci pembentukan laut menjadi lebih mudah. Meskipun Su King duduk di sana dengan mata tertutup, tak seorang pun terpikir untuk menyerangnya. Malahan, mereka semua menjaga jarak, takut diracuni. Ketakutan mereka memengaruhi pertempuran secara keseluruhan, dan tak lama kemudian, situasi kembali tenang. Dan malam pun berlalu. Saat fajar menyingsing, rasanya seperti menggigit bibir malam, menyebabkan darah merembes keluar. Darah itu menyebar, semakin redup hingga cahaya memenuhi langit. Di punggung bukit yang menghadap ke cekungan, seorang kultivator non-manusia yang baru saja mendapatkan kulit kadal sehari sebelumnya telah bergabung dengan seorang kultivator lainnya. Rupanya, mereka telah sepakat untuk bekerja sama. Pendatang baru itu adalah kultivator berjas hujan anyaman yang sempat berselisih dengan Su King sehari sebelumnya. Adapun kelompok 5 orang yang mengklaim salah satu kulit kadal itu, mereka kini telah mati. Sebagai gantinya, berdirilah makhluk non-manusia berbadan kekar dan berbelalai, yang memimpin kelompok 7 kultivator lainnya. Hanya Su King dan pemilik penginapan dari Plank Springway yang masih sendirian. Satu-satunya perbedaannya adalah Su King dikelilingi oleh darah dan kengerian, sementara tidak ada satupun mayat yang terlihat di dekat pemilik penginapan. Su King melirik anakonda pemilik penginapan, dan ular itu sepertinya menyadarinya. Menoleh ke arahnya, ia mengangguk seolah memberi salam. Hal itu terasa aneh bagi Su King, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Sambil menutup mata, ia melanjutkan meditasinya. Sementara itu, pemilik penginapan tua menyenggol ular besar itu dengan kakinya, dan mendengus dingin. "Kau lihat itu," kata pemilik penginapan itu. "Dia mengabaikanmu. Kalau aku jadi kau, aku akan berhenti memikirkan bocah berandalan itu terus-menerus. Aku satu-satunya keluargamu di dunia ini. Terlihat terluka, ular itu menatap Su King dengan penuh kerinduan di puncak pohon. Melihat ini, pemilik penginapan menghela napas. Merasa agak bersalah, ia berkata, "Sekarang kau menangis. Ayolah." Bocah itu tidak bisa bahasa ular, jadi tentu saja dia mengabaikanmu. Mendengar ini, mata anakonda menjadi sedikit cerah. Ketika seorang gadis sudah dewasa, pikir pemilik penginapan, menikahkannya saja. Sama halnya dengan ular-ular bodoh. Untuk sesaat, lelaki tua itu mempertimbangkan apakah ia harus membunuh Su King. Namun, memikirkan kekejaman Su King membuatnya mengurungkan niatnya. Waktu mulai berlalu.
10 hari berlalu. Selama masa itu, para kultivator datang dan pergi. Terkadang, hampir 100 kultivator berkumpul di punggung bukit. Di lain waktu, hanya ada beberapa lusin kultivator. Beberapa adalah operator tunggal, lainnya adalah bajak laut, beberapa adalah non-manusia dari pulau-pulau lain di laut. Terlepas dari itu, meskipun ada pertempuran dan pembunuhan yang terus-menerus, selalu ada kultivator baru untuk menggantikan yang lama. Sealizat muncul 3 kali, dan setiap kali, Su King bertarung dengan ketegasan yang kejam. Tidak hanya ia mendapatkan lebih banyak kulit kadal, tetapi juga, area di sekitar tempat meditasinya dipenuhi tumpukan mayat. Bahkan, seluruh pohon tampak berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mengerikan. Akhirnya, itu menjadi area yang begitu mengejutkan sehingga, bagi orang-orang di daerah itu, area Su King seperti wilayah terlarangnya sendiri. Ada orang lain yang memiliki reputasi serupa. Salah satunya adalah pemilik penginapan, dan yang lainnya adalah tim baru yang terdiri dari makhluk non-manusia berjas hujan anyaman dan seorang kultivator bertubuh kekar dan berbatang. Mereka telah mendapatkan cukup banyak kulit kadal, tetapi tampaknya belum siap untuk pergi. Rupanya, mereka sedang menunggu sesuatu terjadi. Merasa masih ada lagi yang akan datang, Su King tidak pergi, melainkan fokus pada kultivasinya. Kekuatan spiritualnya begitu kuat, dan mutagennya pun kuat. Karena itu, Su King semakin merasa seperti berada di wilayah terlarang di luar basecamp pemulung, tempat kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Dia sekarang hampir mencapai level ke-9 dari si Forming Scripture. Saya seharusnya bisa menerobosnya dalam waktu 3 hari atau kurang. Saat ia menjalani latihan pernapasannya, kekuatan roh mengalir deras ke dalam dirinya, memberinya nutrisi. Pada saat yang sama, mutagen mengalir ke dalam bayangannya. Akibatnya, lautan rohnya, yang tadinya 261 meter, semakin membesar. 264 meter, 267 meter. 2 hari berlalu. Pada pagi hari ketiga, lautan roh Su King yang beriak hampir mencapai 270 meter. Ketika mencapai 270 meter, kitab suci pembentukan lautnya akan mencapai tingkat ke-9. Seorang murid yang mencapai tingkat kultivasi ke-9 menggunakan teknik 7 mata darah akan mampu mendominasi hampir semua kultivator manusia lain di tingkat yang sama dimanapun di benua Phoenix Selatan. Mereka bahkan bisa mempertimbangkan untuk melawan seorang kultivator pendirian yayasan dari sekte kecil. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kultivasi tubuh Su King telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menggunakan mantra laut dan gunung. Lagi pula, ia mampu memanggil iblis kekeringan spektral. Oleh karena itu, begitu ia mencapai terobosan dengan kitab suci pembentukan laut, kemampuan bertarungnya akan meroket. Ketika itu terjadi, ia akan melampaui orang-orang di puncak kondensasi Qi, dan bisa dibilang sekuat seorang ahli pembentukan fondasi. Bahkan, Su King yakin bahwa, begitu ia sekuat itu, ia bisa mengalahkan dan bahkan membunuh prajurit Vajra Emas Patriark, meskipun itu akan menjadi pertarungan yang panjang dan sulit. Aku akan menerobos malam ini. Dengan mata penuh harap, ia bersiap melanjutkan kultivasinya ketika, tiba-tiba, suara langkah kaki bergema dari ujung gunung. Siapapun yang berjalan ke arah mereka belum memperlihatkan wajahnya, tetapi aura dingin dan brutal mendahului mereka, memenuhi baskom, dan menyebabkan semua orang menoleh, ekspresi mereka berubah-ubah. Para pendatang baru, bukanlah pemburu anjing laut, melainkan pembudidaya. Mereka mengenakan beragam pakaian yang aneh, tetapi tampak sangat garang, seperti tipe orang yang akan membantai orang lain tanpa ragu sedikit pun. Ada 16 orang, dan masing-masing memancarkan fluktuasi basis kultivasi yang kuat, dan memiliki aura yang mengerikan. Hantu laut, itu hantu laut. Sial, apa yang mereka lakukan di sini? Seketika, teriakan keheranan bergema di baskom itu. Mata Su King berkilauan dengan cahaya misterius. Ia tak asing lagi dengan hantu laut. Dulu di Seven Blood Eyes, ketika batu rohnya hampir habis, ia pernah mengumpulkan hadiah untuk beberapa penjahat, dan salah satunya adalah Sun Dewang dari hantu laut. Pria itu akhirnya ditipu di sebuah aula judi milik Zhao Zongheng, dan ketika ia pergi, Su King mengambil kepalanya. Selain hadiahnya sendiri, ia tidak mendapatkan banyak keuntungan dari insiden itu. Saat itu, Su King mengetahui bahwa sebagian besar organisasi bajak laut di laut terlarang terdiri dari orang-orang buangan dari berbagai sekte, pulau, dan klan. Mereka biasanya adalah orang-orang yang tidak punya tujuan lain, sehingga bergabung dengan organisasi bajak laut. Ada beberapa kelompok bajak laut berskala besar, dan salah satunya adalah hantu laut. Semua pendatang baru ini memiliki fluktuasi basis kultivasi yang melampaui Sun Dewang. Dan ada 4 orang yang berada di puncak kelompok. Dari apa yang Su King lihat, mereka semua berada dalam lingkaran besar kondensasi Qi.
Mereka adalah orang-orang yang hidup di ujung pedang, dan dari aura mereka yang kuat dan mengerikan, Su King tahu bahwa mereka melampaui siapapun yang pernah ditemuinya di base camp pemulung. Mata Su King menyipit saat ia menatap ke-16 hantu laut. Setelah terbang ke punggung bukit yang mengelilingi cekungan, para kultivator lain yang hadir dipenuhi aura agresif. Jelaslah bahwa hantu laut memiliki reputasi sedemikian rupa sehingga, kemanapun mereka pergi, orang-orang membenci mereka. Para kultivator hantu laut tampaknya tidak peduli. Mereka semua memasang ekspresi dingin dan acuh tak acuh, sementara beberapa bahkan menyeringai dingin sambil melihat sekeliling. Sikap mereka sama dinginnya ketika mereka memandang Su King dan pemilik penginapan. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang layak diperhatikan. Namun, mereka tidak mengambil tindakan apapun. Mereka menemukan tempat kosong dan duduk bersila. Sambil memandang sekeliling dengan dingin, salah satu dari mereka berkata, "Semua orang di sini bisa tersesat. Atau tidak, tapi kalau kalian tetap di sini, yang bisa kalian lakukan hanyalah melihat kulit anjing laut itu. Kalau kalian mencoba mengambilnya dari kami, kalian akan mati." Suara itu berdenyut dengan niat membunuh, seolah mencapai telinga semua yang hadir. Tak seorang pun berkata apapun sebagai tanggapan. Su King duduk di sana memikirkan apa yang harus dilakukan. Melihat betapa ragunya semua orang, ia hanya bisa menduga bahwa hantu laut datang ke Pulau Sealizat karena suatu alasan khusus. Haruskah saya pergi saja? Setelah meluangkan waktu sejenak untuk mengamati fluktuasi basis kultivasinya, matanya dipenuhi tekad, lalu ia berbalik dan pergi. Ia bergerak dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga, sesaat kemudian, ia sudah berada di kejauhan. Semua petani lain yang hadir tampak terkejut, termasuk pemilik penginapan, yang berpikir, apakah bocah nakal itu benar-benar akan pergi. Beberapa hantu laut melirik ke arahnya yang hendak pergi, namun segera mengalihkan pandangan. Maka, Su King pun melaju kencang menembus hutan dan menuruni gunung, tanpa henti. Sekitar 1 jam kemudian, ia kembali ke pantai. Dengan wajah setenang biasanya, ia melemparkan perahu dharmanya ke air dan melompat ke dalamnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengaktifkan pertahanan. Saat pertahanan itu berputar, ia melakukan gerakan mantra 2 tangan, dan air di sekitar perahu bergolak ketika seekor naga leher ular muncul. Naga itu mulai berenang berputar-putar di air di bawahnya sambil mengawasi sekelilingnya. Setelah menyelesaikan semua itu, Su King kembali menatap Pulau Sealizat, matanya berbinar. Kemenangan-kemenangannya yang mulus di pulau itu, dan peningkatan basis kultivasinya, tidak membuatnya lengah dan waspada. Temperamennya tetap sama seperti sebelumnya. Karena itu, karena ia hampir mencapai terobosan basis kultivasi, ia memutuskan untuk tidak tinggal di pulau itu dengan arogan. Kemungkinan besar akan aman,